Kata Nabi SAW, rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina, wanita tersebut luar biasa, memiliki kedudukan dan cantik. Tapi laki ini berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berat. Sebagian ulama mengatakan ini yang paling berat ini. Lebih daripada golongan yang pertama, itu imam yang adil. Ya. Ditinjau dari dia digoda oleh fitnah yang paling utama bagi laki-laki. Karena fitnah paling besar bagi laki-laki perempuan cantik. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Fitnah wanita luar biasa. Sampai Nabi dalam satu hadis mengatakan, wattaqud dunya wattaqud nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama menimpa Bani Israel adalah gara-gara wanita. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengomentari hadis Nabi SAW, la tamna ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang para wanita ke masjid. Meskipun di rumah lebih baik, wa ituhunna khairan lahun. Wanita lebih baik di rumah, salat di rumah. Tapi kalau mereka ke masjid enggak apa-apa. Aisyah mengatakan, "Lau ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tuhdithun nisa al-yaum la mana'ahunna." Kalau Nabi melihat wanita sekarang kegiatannya di zaman sekarang setelah Nabi meninggal dunia, mungkin Nabi akan melarang mereka ke masjid. Kenapa ke sana kemari? Itu di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum zaman sekarang yang wanita dijadikan sebagai barang dagangan. Kecantikan mereka dijadikan barang dagangan. Semua iklan-iklan wanita. Mau iklan apa ada wanitanya. Iklan pasta gigi, iklan minuman, iklan obat, iklan apa, wanita. Wanitanya gede, iklannya kecil. Wanitanya gede, yang penting menarik perhatian lihat wanita tersebut. Iklan mobil, iklan motor, iklan apa? Wanita. Lihat medsos isinya wanita. Pembawa acara wanita ya. Dengan kecantikannya, dengan seksinya, dengan segalanya. Fitnah paling besar adalah fitnah wanita. Oleh karenanya, ujian paling berat bagi seorang laki adalah wanita. Apalagi wanita tersebut yang merayunya, yang memulai rayuan. Bukan dia, wanita yang mulai merayu. Apalagi wanita tersebut ternyata adalah wanita yang sangat cantik. Bukan cuma cantik, ternyata pun sangat kaya raya. Siapa lagi yang menolak godaan seperti itu? Di zaman sekarang ini banyak lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik tapi miskin, sudah tergoda. Cantik, enggak apa-apa, miskin penting cantik. Sudah tergoda. Dan betapa banyak lelaki yang tergoda dengan wanita yang kaya raya meskipun wajah pas-pasan tapi kaya raya. Enggak apa-apa, yang penting kaya raya. Apatah lagi jika tergabung dua fitnah ini, fitnah cantik dan kekayaan, kemudian menggoda seorang laki. Apalagi laki-lakinya miskin, selesai urusan. Luar biasa, ya. Ini sangat berat ujian laki ini. Tapi dia berkata, "Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Makanya karena besarnya fitnah wanita, sampai Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf digoda dengan ujian yang sangat berat. Zulekha, cantik jelita, dalam ruangan tertutup, pintu semua sudah dikunci, dia sudah berhias, dia yang merayu. Subhanallah. Nabi Yusuf saja berkata, alaihissalam dia berkata, Rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna. Ya Allah, aku lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka, para wanita. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku bermaksiat. Nabi Yusuf tidak merasa pede. Makanya ketika digoda oleh Zulaikha, apakah dia bertahan di situ? Mau dirayu di diam aja, dia kabur. Karena dia tahu tidak mungkin dia bisa bertahan terus, dia kabur. Itu sekelas Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi sekelas kita, kroco-kroco seperti ini. Melihat, ya, namanya tabiat lelaki melihat wanita cantik tertarik. Ya, semua wanita bisa menjadikan bagian manapun dari tubuhnya bisa membuat tertarik. Oleh karena laki-laki hebat. Allah abadikan kisah Nabi Yusuf agar kita ingat. Nabi sampai ceritakan kisah ini dan juga kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa. Kemudian 3-tiganya berdoa agar pintu goa terbuka. Di antaranya salah satunya berdoa ya, dengan bercerita, ya Allah, dulu ada seorang wanita yang ibnatu ammi, itu sepupuku. Itu adalah orang yang paling aku cintai, kejar-kejar selama ini.
Saya kejar-kejar tapi dia selalu menolak. Kalau ada lelaki paling cinta kepada wanita, itulah saya terhadap sepupuku tersebut. Sampai satu hari ternyata dia membutuhkan duit. Maka saya pun pinjamkan dia kira-kira berapa ratus gram emas, entah sekilo, entah setengah kilo. Dengan syarat agar dia memberikan mahkotanya kepadaku. Akhirnya dia setuju. Karena membutuhkan uang. Sehingga ketika saya duduk di depan dia seperti seorang lelaki terhadap istrinya, sudah tinggal berhubungan, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah. Subhanallah, ini saya menakjubkan lelaki ini. Ya, ini wanita yang dia kejar-kejar selama ini. Cita-citanya. Wanita sudah pasrah. Ini sudah berhasrat. Tinggal melakukan, tiba-tiba wanita mengatakan, ittaqillah, wala tafudal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka aku pun meninggalkan wanita tersebut. Ini hebat lelaki ini. Menjadi lelaki yang nomor 5 ini, yang digoda oleh wanita yang cantik kaya raya tidak mudah. Tidak semua orang pernah digoda seperti ini. Saya rasa tidak semua. Biasanya yang digoda seperti ini laki-laki tampan atau laki kaya ya mungkin. Kalau laki-laki yang pas-pasan siapa yang goda? Paling goda wanita jelek atau wanita cantik miskin atau kaya jelek. Yang tergabung cantik kaya raya godain kita ini hampir tidak pernah ya. Kecuali laki-laki itu tampan, menarik semua orang. Mungkin digoda oleh laki-laki. Wanita cantik kaya raya. Jadi untuk menjadi laki 5 mungkin susah ya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Karena tidak ada wanita cantik kaya raya yang menggoda kita ya. Tapi mungkin ada di antara pemirsa yang Masya Allah tampan luar biasa digoda. Di WA terus, dikirimi foto-fotonya tergoda. Mungkin ya. Mungkin aja ya. Mungkin. Tapi ini sulit. Tapi lihat laki lain mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat hari akhirat.